Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Rizqullah. Saya mempunyai NIM 0514511821. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya mau mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Kita langsung ke soalnya saja. Sebentar. Nah, di sini soalnya kita diberikan 3 soal, yang mana soal 1 dan 2 ini berkaitan. Kita diminta untuk membuat program dengan bahasa R ya, untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil, terus rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan standar deviasi yang ditempuh mobil. Terus untuk nomor 2-nya ini masih terkait dengan tabel yang sama, tapi di sini kita membuat suatu plot, yaitu scatter plot dan juga histogram, yang mana nanti kita interpretasikan juga. Untuk nomor 3 ini tidak berkaitan dengan tabel yang pertama. Ini kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggrisnya dari Thomas ya. Kita langsung saja ke programnya. Nah, di sini kita menggunakan RStudio untuk program bahasa R-nya. Kita masukkan dulu data tabelnya ya. Di sini saya sudah membuat scriptnya sebelumnya. Nah, saya copy paste ke sini. Nah, kita masukkan data kecepatan dan jaraknya dalam 2 variabel yang berbeda ya. Kita coba dulu run. Nah, ini berhasil di execute. Terus untuk menggabungkan data frame, kita akan menggabungkannya. Nah, menggabungkannya dimasukkan ke data mobil, data frame-nya kecepatan dan juga jarak. Kita coba execute lagi. Nah, ini berhasil. Lalu kita diminta untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil. Nah, kita coba masuk di sini, hitung rata-rata kecepatan mobil dengan menggunakan data MEAN ya. Ini untuk menghitung rata-rata dari kecepatan mobil ini ya. Ini kita lihat data mobil, kita ambil kecepatan. Nah, kita coba run. Nah, di sini kita bisa lihat kecepatan rata-rata mobil dari tabel tersebut adalah 15,5 km per jam ya. Lanjut. Selanjutnya kita menghitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil ya, dengan cara masukkan ke data jarak, terus kita ambilnya jarak ya, bukan kecepatan. Pakai MEAN juga sama. Kita coba execute. Nah, di sini tadi kan ada rata-rata kecepatan mobil, terus di sini juga kita dapat rata-rata, kita kecilkan dulu agar lebih jelas. Di sini kita juga dapat rata-rata jarak tempuh yang ditempuh oleh mobil ini. Ada rata-rata kecepatan dan juga rata-rata jarak tempuh. Lanjut, yang bagian C-nya kita diminta untuk menghitung standar deviasi. Nah, di sini standar deviasi kita menggunakan rumus SD, ambil data mobil dan juga ambil data jaraknya, deviasi. Kita coba execute. Di sini kita dapat standar deviasi jaraknya adalah 24, sekian. Nah, ini untuk soal nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini kan kita diminta untuk membuat scatter plot dan juga histogram. Kita langsung buat dua-duanya saja, baru kita interpretasikan. Nah, di sini saya sudah membuat scriptnya juga. Ini untuk membuat scatter plot dengan menggunakan plot. Di sini kan menggunakan titik biru, terus histogram dengan menggunakan histogram ya, his. Kita coba run. Nah, di sini sudah muncul ada scatter plot hubungannya. Nah, untuk interpretasinya dari plot yang dihasilkan akan terlihat korelasi hubungan positif ya antara kecepatan dan juga jarak. Yang artinya semakin tinggi kecepatan mobil bergerak pada sumbu X ya, itu maka jarak tempuhnya atau jarak pengeremannya cenderung semakin panjang bergerak ke atas sumbu Y ya. Jadi sumbu Y ke atasnya, jadi semakin cepat akan semakin panjang juga ya jaraknya yang ditempuhnya. Nah, terus tren titiknya itu naik dari kiri ke bawah ke kanan atas ya. Pada kecepatan paling lambat yaitu 4 km per jam, jaraknya sangat pendek yaitu di bawah 10 meter ya. Dan pada saat mencapai kecepatan maksimal 25 km per jam, jaraknya meroket hingga 85 sampai 110 meter. Nah, itu untuk interpretasi scatter plotnya. Lanjut, sekarang kita interpretasikan untuk histogram. Nah, untuk histogramnya sendiri ini menunjukkan frekuensi kemunculan kelompok nilai kecepatan dari data yang ada. Frekuensi paling padat terkumpul di area tengah ke atas ya.
mulai dari kecepatan belasan hingga 20 km per jam. Kecepatan ekstrim di bawah 4 km per jam atau 7 km per jam hanya muncul sedikit, frekuensinya masing-masing 2 kali ya. Jadi yang kurang dari 4 atau 7 hanya sedikit yang keluarnya. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pengamatan mobil melaju pada kecepatan tinggi menengah ya, 13 sampai 20 km per jam. Jadi kan kita bisa lihat di sini banyaknya batangnya itu ada di tengah ya, yang kecil dan yang besar itu sedikit ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 saya juga sudah membuat skripnya. Kita masukkan saja skripnya di sini. Nah, ini untuk mengambil koefisien kegeragaman dari data ujian Thomas ya, jadi matematika dan juga bahasa Inggris. Nah, kita masukkan datanya dulu ke MTK Thomas, tugas Inggrisnya Thomas, terus MA-nya berapa, terus standar deviasinya berapa. Nanti kita kalikan dengan 100 ya, koefisien 100. Nah, kita coba execute. Kita hapus dulu ini ya. Nah, kita coba execute. Nah, di sini sudah didapatkan koefisien keragaman dari matematikanya dan juga bahasa Inggrisnya itu ada 13% dan juga 11%. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.